welcome back to my channel ANR Vlog. Di sini aku akan membahas gimana sih caranya lolos SNMPTN, tips dan strategi untuk SNMPTN. Pertama, apa sih itu SNMPTN? SNMPTN adalah sebuah jalur masuk ke perguruan tinggi negeri yang diadakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan seleksi menggunakan nilai rapot semester 1-5 untuk SMA dan untuk SMK yang lama pendidikannya 4 tahun menggunakan nilai rapot semester 1-7 yang diisikan melalui PDSS. Apa itu PDSS? PDSS adalah sebuah basis data yang di dalamnya tersimpan rekam jejak sekolah dan siswanya. Kemudian kalian harus memverifikasi nilai kalian yang ada di rapot dengan di PDSS itu harus sama. Untuk aturan terbaru yaitu untuk SNMPTN 2017, jika sekolah kalian terakreditasi A, maka banyak siswa yang boleh mendaftar SNMPTN dari masing-masing jurusan di SMA kalian adalah sebesar 50%, dan bagi sekolah kalian yang masih terakreditasi B sebesar 30%. Dan sekolah yang terakreditasi C sebesar 10% dari jumlah siswa per jurusan. Dan bagi yang belum terakreditasi sekolahnya sebesar 5%. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya apabila, misalkan SMA kalian telah terakreditasi A, dan jumlah siswa kelas 12 jurusan IPA misalkan jumlahnya ada 200 orang, nah dari 200 orang tersebut yang berhak mendaftarkan SNMPTN sejumlah 100 orang, karena 50% jatahnya. Nah untuk SMK pun demikian bagi setiap jurusannya, seperti akuntansi, TKJ, RPL, pemasaran, dan lain-lain itu sama prinsipnya seperti di SMA untuk SNMPTN. Nah sebelum itu kenali dulu beberapa kelompok jurusan besar di perkuliahan. Pertama kita mulai dari IPA. Di dalam IPA sendiri nanti di perkuliahan terbagi menjadi medis, teknik, dan non-medis atau non-teknik. Maksudnya medis itu apa? Medis itu merupakan jurusan seperti kedokteran, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, ilmu gizi, dan lain-lain. Jadi nanti kamu bisa lihat dari nilai rapotmu di semester 1-5 kamu tergolong masuknya apa. Contohnya, untuk masuk medis maka nilai pelajaran yang diunggulkan di rapotmu adalah biologi dan kimia itu nilainya harus lebih tinggi dibandingkan matematika dan fisika. Nah jika ternyata nilai kamu lebih besar matematika sama fisika dibandingkan biologi dan kimia, maka kamu lebih cenderung untuk masuk teknik. Karena apa? Karena teknik itu sangat membutuhkan perhitungan dan logika yang rumit. Sedangkan medis lebih membutuhkan biologi tentang pengenalan sistem tubuh dan lingkungan serta kimia untuk berbagai macam analisis di dalam medis itu sendiri. Lalu non-medis dan non-teknik itu apa? Nah, non-medis dan non-teknis itu jurusan seperti MIPA, kelautan, peternakan dan pertanian. Kalau untuk MIPA, di dalam MIPA jurusannya kan ada ilmu murni semua, seperti matematika, fisika, kimia, biologi, statistika, astronomi. Jadi jika kalian yang ingin masuk MIPA, maka kalian harus memperkuat pelajaran yang sesuai dengan jurusan kalian. Misal kalian nilai matematikanya lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran yang lain, dan kalian ingin masuk jurusan matematika atau statistika itu sudah sesuai, tapi ingat nilai pelajaran yang lain pun mendukung. Jadi jangan serta-merta nilai matematika kalian 90 terus konstan dari semester 1 sampai semester 5, tapi nilai pelajaran yang lain hanya dapat 70 itu akan mengurangi kesempatan kamu, jadi jangan menyepelekan pelajaran yang lain juga. Nah untuk jurusan seperti kelautan, peternakan, pertanian itu sama, jadi mereka basicnya ada di biologi sama kimia. Kemudian untuk program IPS, jurusan yang kalian inginkan pun harus nilai mata pelajarannya harus tinggi dan harus sesuai dengan jurusan kalian. Misal kalian mau ambil jurusan ekonomi, akuntansi, manajemen, maka nilai ekonomi kalian harus tinggi, tapi nilai mata pelajaran lain pun mendukung.
Buat kalian yang dari jurusan IPA bisa juga kok lintas ambil IPS. Tapi ingat ya, cuman sedikit orang yang bisa keterima IPS, dalam artian itu tergantung juga sama nilai rapot kalian. Nilai di lintas minat juga sedikit berpengaruh. Jika sekolah kalian menggunakan kurikulum 2013, terus lintas minat kalian ambil IPS, tapi nilai pelajaran yang lain juga harus tinggi. Jangan hanya nilai lintas minat yang tinggi. For your info nih, jangan berani ambil resiko sih. Kalau menurut aku, mending cari aman aja, ambil yang sejurusan sama kalian. Karena apa, jurusan IPS mesti yang diprioritaskan buat masuk jurusan di rumpun IPS tersebut ya, anak dari jurusan IPS di sekolah. Jadi jangan coba-coba sih kalau emang nilai kalian pas-pasan aja. Mending cari aman. Kemudian tipsnya dari aku untuk lolos SNMPTN 2017 ini antara lain, bagi sekolah kamu yang telah melakukan pemeringkatan, kalian kan jadi tahu ranking kalian berapa di dalam satu jurusan dalam satu angkatan di kelas 12 di sekolahmu. Kemudian tanyakan pada teman-temanmu masuknya jurusan mana saja. Dan apabila ada teman kamu yang ingin ambil jurusan yang sama dengan kamu, maka bandingkanlah nilaimu dengan nilainya atau dengan peringkatnya tinggi mana kamu sama dia. Hal ini penting karena apa? Biasanya menurut pengalaman aku alamin, kebanyakan ada sampai lebih dari 3 anak yang ingin ambil jurusan yang sama dan di perguruan tinggi yang sama. Hal ini sangat berbahaya, karena tidak mungkin satu sekolah akan keterima di jurusan yang sama dan di perguruan tinggi yang sama. Hal itu sangat jarang terjadi. Dan apabila hal ini terjadi, dan nilai kamu lebih rendah dari nilai teman kamu, atau peringkatmu lebih rendah daripada peringkat teman kamu, sebaiknya kamu memilih pindah perguruan tinggi, tetapi masih dalam jurusan yang sama. Jika memang kamu menginginkan jurusan tersebut, harus ada yang mengalah jika tidak ingin ada korban jiwa dalam SNMPTN. Perguruan tinggi yang lain juga masih bagus kok, enggak cuman kampus-kampus besar saja yang bagus. Tapi kamu juga harus waspada apabila ada kejadian saling tikung-menikung dalam pendaftaran SNMPTN. Jadi misalkan teman kamu yang rankingnya tinggi sebelumnya ingin kuliah di jurusan A di kampus A, tapi pas hari terakhir pendaftaran, dia pindah jurusan B di kampus A dan itu adalah jurusan kamu dan kampus yang kamu inginkan. Alhasil kamu otomatis ditikung sama teman kamu. Jadi usaha terakhir kamu adalah berdoa supaya kamu dan teman kamu keterima sama-sama. Karena apa? Karena jika hanya teman kamu yang keterima, kamu ternyata tidak, pasti hal itu akan membuat kamu sakit hati, bahkan dendam sama teman kamu. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Harus ada yang mau mengalah atau, jika memang ingin pindah jurusan, konsultasikan sama teman kamu sama guru BK kamu juga, supaya tidak ada dendam jika hal tersebut terjadi. Terus lihat juga alumni dari sekolah kalian, sudah ada yang keterima dari SNMPTN belum di PTN yang kalian inginkan. Misalkan kalian minat nih sama jurusan kedokteran di universitas A misalkan, terus kalian lihat, wah ternyata alumni dari SMA kalian ada yang keterima di jurusan kedokteran universitas A. Nah itu kesempatan kalian buat masuk lebih besar. Perhatikan juga lokasi sekolah kalian, misalkan kalian lokasi sekolahnya di Jawa Tengah, kemudian kalian ingin mendaftar SNMPTN juga sama di universitas di Jawa Tengah, maka kesempatan atau peluang kalian keterima itu jauh lebih besar. Tapi jika kalian ingin di luar provinsi dari sekolah kalian, maka hati-hatilah karena tidak ada PTN yang mau dinomorduakan. Di panduan SNMPTN juga dijelaskan, apabila memilih 3 pilihan jurusan dengan salah satu PTN di luar provinsi SMA kalian, maka kalian harus mengisi salah satu dari PTN yang ada di provinsi sekolah kalian. Contoh misalkan, SMA kalian ada di Jawa Barat. Kemudian kalian pengen ambil PTN di Jawa Tengah, maka kalian harus salah satu jurusannya ada di Jawa Barat. Itu jika memilih lebih dari satu pilihan, tetapi jika memilih hanya satu pilihan,
itu kalian boleh mendaftar di mana saja. Sekali lagi ingat, tidak akan ada PTN yang mau dinomorduakan, maka dari itu sering-seringlah kalian bertanya atau berkonsultasi dengan guru BK kalian. Kemudian hal terakhir yang perlu dilakukan agar lolos SNMPTN 2017 adalah berdoa dan minta restu sama orang tua, agar jalan yang kamu pilih diridhoi Allah dan kedua orang tuamu dan menjadi berkah bagi kehidupanmu kelak. Amin. Tetapi ingat, kalian meskipun rankingnya tinggi, itu belum menjamin kamu lolos SNMPTN, jadi persiapkanlah sedini mungkin belajar untuk SBMPTN, jadi apabila pada saat kamu ternyata tidak lolos SNMPTN kalian sudah siap berperang melawan soal-soal SBMPTN, dan tidak berlarut-larut menangisi hal yang sudah terjadi. Sekian vlog kali ini, semoga dapat membantu kalian dalam mendaftar dan memilih jurusan di SNMPTN. Selamat berjuang, semoga kesuksesan senantiasa menghampiri kita semua. Amin amin ya robbal alamin.